يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Saya sudah pernah ceritakan di sini. Ya, nggak apa-apa, saya sebutkan lagi supaya untuk mengingat. Tha'labah ini adalah pembantunya Nabi yang selalu dekat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang bisa saya bantu? Tolong nih kemari. Ya Rasulullah, ada yang saya bantu? Tolong nih kemari. Suatu saat dia disuruh beli barang, disuruh beli sesuatu, ya entah ngambil barang atau hanya sekedar mengucapkan. Keluar dari rumah Nabi. Di tengah jalan dia ngelihat ada rumah orang terbuka. Nih, coba kalau yang namanya pintu terbuka, pasti yang lewat pengen tahu apa yang di dalam, betul nggak? Namanya pintu kebuka. Ya, rumah orang Arab kan dulu dempet-dempet gitu. Jadi kalau kita lewat ada yang pintu kebuka, ya pasti kita noleh. Ya, karena keingin tahuan apa di dalam, entah tersingkap atau apa. Begitu ngelihat pintu terbuka, ternyata di dalamnya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya juga kebuka. Dan di situ ada wanita yang lagi mandi. Ya, Tha'labah begitu ngelihat pintu keluar kebuka, dia noleh. Di dalamnya ada toiletnya kebuka juga. Karena pintu yang luar kebuka sama angin, maka toilet di dalam juga kebuka. Ya. Begitu yang dilihat di dalam ada wanita lagi mandi. Namanya Tha'labah, laki-laki. Ya, kan Nabi bilang kalau kita ngelihat sesuatu aurat, ya, al-ula laka wathaniyatu alaika. Yang pertama pandangannya adalah rezeki. Tapi kalau ngeliat, masya Allah, dilihat lagi yang kedua, nah yang kedua udah dihitung maksiat. Ya. Ini Tha'labah yang namanya manusia, begitu ngelihat kelamaan. Ya kenapa ya wanita lagi mandi, ya, kelamaan gitu loh. Langsung dia sekian berapa menit langsung dia sadar. Ya. Nah ketika dia sadar, udah dia pergi aja itu, nggak balik lagi, 40 hari nggak balik. Padahal lagi disuruh sama baginda Rasulullah. Kemana dia? Ke gunung-gunung. Saking takutnya gitu loh. Dilihat wanita begitu pandangannya keterusan. Oh iya, saya ini kan pembantu Nabi. Kalau saya pembantu Nabi, pasti Nabi tahu lewat malaikat gitu loh. Ya namanya tiap hari didatengin malaikat Jibril, dia ketakutan atas maksiat yang dia lakukan karena ngelihat perempuan secara tidak sengaja, kelamaan. Nah, dia takutnya pertama yang dia takut adalah dosa, pasti itu dosa. Yang kedua, pasti nanti malaikat ngasih tahu Nabi bahwasanya saya bermaksiat melihat wanita. Yang ketiga, dia tinggal meminta ampun sama Allah, istighfar jauh. Bayangin 40 hari hilang, 40 hari hilang, sampai akhirnya Nabi bingung, ini orang nggak balik sampai apa hilang apa gimana. Ya sudah, karena Nabi banyak urusan, datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam wahai Jibril. Assalam yukri'uka assalam. Allah memberikan salam kepada engkau ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada sahabatmu di tengah gunung, di dalam goa, dia selalu meminta perlindungan kepadaku. Cari. Jadi ada perintah dari Allah, ya Muhammad,
itu ada sahabatmu lagi di tengah gunung pegunungan, masuk ke dalam goa, kerjaannya cuma istighfar doang. Akhirnya Nabi tahu itu Tha'labah. Udah hilang 40 hari. Akhirnya disuruhlah Umar bin Khattab, disuruhlah Salman Al-Farisi untuk mencari. Cari, bawa pulang. Ya, dicari. Ya, namanya dicari kagak tahu nama Mekah, Madinah, antara gunungnya itu antara Mekah dan Madinah kan banyak itu. Dicari. Akhirnya sampai ketemu. Sebelum ketemu dia ketemu tukang penggembala. Kamu lihat nggak orang bentuknya begini? Oh, itu mah orang yang sering nangis tengah malam. Loh, kenapa? Saya lihat dari rumah saya tuh, dia di atas bukit, kerjaannya dari mulai jam 12 malam sampai subuh, nangis aja, doa sama Allah. Tadi dia sholat, tadi doa sama Allah, dia sholat. Emang dia doanya gimana? Dia minta, ya Allah, andaikan engkau tidak mengampuni aku, maka rugi aku, matiin sekarang. Gitu loh. Daripada hidup panjang nggak dapat ampunan, mendingan matiin sekarang, biar dosanya kagak kebanyakan. Jadi kerjanya cuma istighfar aja. Ya. Akhirnya Umar naik ke atas. Begitu sampai di atas, dipeluk sama Umar, nangis orang itu. Nangisnya kenapa? Ya. Cuman dosa, ngelihat perempuan nggak sengaja. Takutnya apa? Takutnya nggak diampunin sama Allah. Maksiatnya itu gara-gara itu jadi takut. Sampai kenapa kamu nggak pulang? Rasulullah nyari-nyari. Aku takut. Kenapa? Nanti diomelin malaikat. Gitu. Jadi khawatir dosa kecil. Tapi ketakutannya sudah dahsyat. Pikirannya udah neraka aja itu. Pikirannya udah neraka. Kata si Tha'labah, udah Rasulullah manggil. Aku takut, ya udah besok subuh ya. Besok subuh aku balik. Yang penting jangan kelihatan seluruh penduduk Madinah. Ya. Begitu datang ke Masjid Nabawi, Rasulullah lagi salat subuh. Dia masuk belakang jadi makmum masbuk. Begitu salam, Waalaikumsalam. Ditegur sama Nabi, wahai Tha'labah mabi, Tha'labah kamu kemana aja? Dan Nabi tahu, cuma Nabi diam aja. Gitu ya. Kamu kemana aja? Nangis dia, nangisnya karena kenapa? Ingat dosa. Ya. Dhunubi ya Rasulullah, dosaku ya Rasulullah, dosa aku merasa berdosa. Jadi ada orang gitu kalau giliran maksiat kecil bagi dia itu besar. Lain sama kita. Bohong cuma sedikit nggak apa-apa. Nyuri cuma sedikit nggak apa-apa. Minum bir gitu cuma sedikit nggak apa-apa. Ya. Tapi ini cuma sedikit, pikirannya besar. Akhirnya saking dia terus-terusan nangis, Nabi bilang, mau nggak engkau aku tawarkan sebuah ayat yang kalau ayat itu engkau baca, gundah gulana dan sedih kamu hilang. Mau ya Rasulullah? Katakanlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia tuh kepikiran dosanya doang. Dosanya tuh banyak ya Rasulullah. Ya itu baca. Kalau engkau baca itu terus-terusan, Allah ampuni dosa kamu. Makanya Nabi bilang itu doa sapu jagat. Istilahnya itu kan Rabbana atina, doa sapu jagat. Karena apa? Dengan itu disapu semua dosanya. Akhirnya ya udah kata Nabi, pulang banyakin baca Rabbana atina. Ya. Akhirnya begitu dia pulang kagak datang lagi. Ya. Seminggu 8 hari kagak datang ke masjid. Itu Tha'labah. Sampai akhirnya Rasulullah bingung, kemana si fulan? Sakit ya Rasulullah. Ya Allah. Ya. Yuk kita dijenguk. Ya. Dijenguk oleh Rasulullah SAW sama sahabat-sahabatnya. Begitu datang ke rumahnya, dia lagi tidur aja. Kenapa engkau Tha'labah? Diangkat sama Nabi palanya itu. Ya. Diangkat palanya, ditaruh di pahanya. Palanya Tha'labah ditaruh di pahanya Rasulullah. Begitu ditaruh selesai, maksud Nabi itu pengen ngelus gitu loh, sama dia dibalikin lagi ke tanah. Kata Rasulullah, kenapa Tha'labah? Sini, aku akan bacain doa. Enggak ya Rasulullah, ini pala banyak dosanya.
Ini pala banyak dosanya. Akhirnya Nabi bilang, sekarang apa yang kau mau? Sekarang apa yang kau mau? Karena Nabi tahu ini bentar lagi mati. Karena kenapa? Gara-gara mikirin dosa dia kagak makan, kagak minum. Gara-gara mikirin dosa dan neraka gitu ya, dia kagak bisa ngapa-ngapain. Pikirannya itu neraka aja. Ya, lain sama kita, boro-boro ingat neraka. yang ada ingat dompet gue isinya berapa gitu. Gaji kapan turun ya, kapan bisa makan enak. Tapi ini ada sahabat kalau mikirin dosa kecil udah kayak sebesar dunia gitu. Padahal dosa kecil, dia juga ngeliat kagak sengaja gitu ya. Cuman karena keterusan kelamaan itulah yang dianggap. Nabi bilang, Nabi tahu ini bakalan selesai hidupnya ini hari ini. Karena kenapa? Gara-gara mikirin dosa, nangis terus-terusan, ya, sujud terus-terusan, sholat terus-terusan, kagak makan, akhirnya tinggal kulit sama tulang. Apa yang kau mau? Katakan. Aku mau Allah ngampunin dosa aku. Itu aja ya Rasulullah. Aku mau Allah ngampunin dosa aku. Itu aja ya Rasulullah. Datang malaikat Jibril. Ya, sebelum malaikat Jibril datang, Nabi bilang sama Sa'labah, sekarang apa yang kamu rasakan wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, ini semut. Aku berasa antara kulit dan tulang itu banyak semut di dalam gigit. Bapak bisa bayangkan ya, semut merah ya. Antara kulit dan tulang di dalamnya itu semut merah yang menggigit, jumlahnya jutaan ya. Kita satu aja semut merah sakitnya minta ampun, ini jutaan ya. Secara tidak langsung dia mengabarkan ini tanda-tanda sakaratul maut, tanda-tanda sakaratul maut ya. Kan kalau namanya sakaratul maut itu Pak kayak kulit dikulitin gitu, sakit ya. Sakitnya minta ampun. Andaikan orang yang sudah mati bercerita sama kita sakitnya sakaratul maut itu, naudzubillah ya. Nah dia berasa sakaratul maut begitu, kulit semut merah masuk jutaan ke dalam antara kulit dan tulang. Akhirnya Rasulullah tahu ini bentar lagi wafat. Datang malaikat Jibril ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Assalamu yukriukas salam. Allah mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah ya. Katakan kepada Sa'labah, Allah udah ngampuni dosanya. Katakan pada Sa'labah, Allah udah ampunin dosanya. Bayangin Pak, kagak makan, kagak minum, makan seadanya, minum seadanya. Tiap hari istighfar 48 hari. Kerjaannya sujud, mikirin dosanya. Sampai akhirnya malaikat Jibril turun, kasih tahu dosanya Allah ampuni. Akhirnya Allah ngasih tahu, Sa'labah, barusan Jibril datang. Dia bilang Allah sudah ngampunin dosa kamu. Ngedengar begitu langsung histeris dia. Allahu Akbar. Saking senangnya yang dia lafazkan adalah takbir. Allahu Akbar, jatuh. Selesai hidupnya. Ya, jadi 48 hari dia sholat, dia istighfar, dia taubat, kagak ngapa-ngapain, minta ampunan, Allah kasih ya. Namun ada satu kisahnya yang mengejutkan kita. Apa? Setelah dia wafat, Rasulullah nyuruh sahabatnya mandiin, kafanin ya, yuk kita sholatin. Nabi yang sholatkan ya. Begitu dia sholatin kan naik tuh ya, sahabat-sahabat pada ngangkat jenazahnya pakai keranda. Nabi ikut di belakang. Begitu Nabi ikut, sahabat-sahabat pada terbengong-bengong. Kenapa? Rasulullah jalannya itu nggak napak. Rasulullah jalannya jinjit begini loh. Begitu tuh, miring terus jinjit. Ya, akhirnya menuju kuburan. Jadi jinjit begitu sambil miring. Ya Rasulullah, kenapa kok jinjit? Gitu.
Jalannya jinjit. Akhirnya Nabi bilang, tahukah kalian, sesungguhnya aku jinjit itu karena ribuan malaikat turun dari langit hanya buat nganterin nih Tha'labah bin Abdurrahman. Ya, jadi jenazah orang baik itu yang bawa, yang nemenin, sama yang nurunin adalah para malaikat. Itu yang ngerasain cuma Nabi. Karena kenapa? Nabi ngelihat langsung malaikat itu ribuan jumlahnya turun itu. Lantaran kenapa? Ini orang baik gitu loh. Ini orang saleh yang mengaku kalau dia berdosa itu dia bertaubat. Yang ngaku kalau dia itu punya dosa kemudian beristighfar. Yang ngaku bahwasanya Allah Maha Mengampun dengan cara apa? Ya dengan cara kita istighfar banyak-banyak, sholat banyak-banyak gitu ya.